Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Julinda dengan NPM 2384202010. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji dependen atau Peirette test, yaitu salah satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara dua data yang saling berpasangan. Uji dependen atau Peirette test merupakan uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang saling berpasangan. Data berpasangan berarti kedua data berasal dari subjek yang sama. Misalnya nilai siswa sebelum diberikan perlakuan disebut pretest dan sesudah diberikan perlakuan disebut posttest. Tujuan dari uji Peirette test adalah untuk mengetahui apakah suatu perlakuan atau treatment memberikan pengaruh yang signifikan terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perubahan hasil sebelum dan sesudah perlakuan. Uji Peirette test dapat digunakan apabila data berbentuk numerik atau skala interval maupun rasio. Data berasal dari sampel yang sama atau saling berpasangan. Selisih antara data pretest dan posttest berdistribusi normal. Dalam uji ini ada dua hipotesis, yaitu H0, berarti tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. H1 berarti ada pengaruh atau ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dalam uji Peirette test terdapat dua rumus utama yang digunakan. Rumus pertama yang digunakan untuk menghitung standar error atau SE. Standar error merupakan nilai yang diperoleh dari standar deviasi selisih yang dibagi dengan akar jumlah sampel. Pada rumus ini, SE adalah standar error, SD adalah standar deviasi selisih, dan N adalah jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Setelah nilai standar error diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung nilai T-hitung. Nilai T-hitung diperoleh dengan membagi rata-rata selisih antara nilai pretest dan posttest dengan standar error. Pada rumus tersebut, D-bar merupakan rata-rata selisih antara nilai pretest dan posttest, sedangkan SE adalah standar error yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Pada tabel ini terdapat data pretest dan posttest sebanyak 20 siswa, yang dimana keterangannya adalah apakah penggunaan media animasi dalam pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar. Di sini nilai pretestnya yang pertama ada 58, kedua 64, ketiga 70, 4, 62, 5, 68, 671, 765, 8, 60, nomor 9 ada 74, nomor 10 ada 67, nomor 11 ada 63, nomor 12 69, nomor 13 ada 61, 14 72, nomor 15 ada 66, 16 ada 75, 17 ada 59, 18 ada 73, 19 ada 64, 20
ada 68. Ini adalah 20 hasil pretest, dan selanjutnya ada nilai post-testnya. Yang pertama ada 66, yang kedua ada 72, yang ketiga 78, keempat 69, kelima ada 76, keenam ada 80, ketujuh ada 73, kedelapan ada 67, kesembilan ada 82, ke-10 ada 75, ke-11 ada 71, 12 77, 13 69, 14 ada 80, 15 ada 74, 16 ada 84, 17 ada 67, 18 ada 81, 19 72, 20 ada 76. Dan itu adalah jumlah post-testnya. Setelah kita mengetahui jumlah nilai pretest dan post-test, selanjutnya kita akan mencari nilai selisih yang dimana sama dengan nilai post-test dikurang nilai pretest. Enter. Hasilnya adalah 8. Selanjutnya kita drag ke bawah, dan ini adalah hasil dari selisih yang dimana hasilnya adalah yang pertama ada 8, kedua 8, ketiga 8, 4 7, 5 8, 6 9, 7 8, 8 ada selisihnya bernilai 7, 9 ada 8, 10 8, 11 8, 12 8, 13 8, 14 8, 15 8, 16 9, 17 8, 18 8, 19 8, 20 8. Setelah kita mengetahui selisihnya, kita selanjutnya mencari total selisih. Sama dengan sum buka kurung selisih, kita drag ke bawah, buka tutup kurung, enter. Total selisih adalah 160. Setelah itu kita akan mencari rata-rata selisih. Sama dengan average, buka kurung, selisih, kita drag, tutup kurung, enter. Rata-rata selisih adalah 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai standar deviasi selisih yang kita hitung menggunakan rumus STDEV titik S, buka kurung, selisih, kita drag ke bawah, tutup kurung, enter. Di sini ada standar deviasi selisihnya yang bernilai 0,4588314668. Setelah kita mengetahui standar deviasi selisihnya, kita akan mencari nilai standar error, yang dimana standar errornya sama dengan standar deviasi selisih
dibagi SQRT buka kurung 20. Nah, standar deviasi standar error ini kita mencarinya dengan rumus standar deviasi selisih dibagi akar jumlah sampelnya, yang dimana jumlah sampelnya itu ada 20. Setelah itu kita enter dan mendapatkan hasil 0,10259785. Setelah itu kita akan lanjut mencari T hitung, sama dengan rata-rata selisih dibagi standar error. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai T hitungnya adalah 77,97435,476. Oke, dan terakhir kita akan mencari T tabel, sama dengan T titik INV titik 2T buka kurung 0,05, yang dimana 0,05 ini adalah nilai signifikansinya dibagi titik koma 20 jumlah siswa dikurang 1 tutup kurung, enter. Di sini nilai T tabelnya adalah 2,09302405,4. Setelah seluruh perhitungan selesai, diperoleh nilai T hitung sebesar 77,97435476, nilai T tabel sebesar 2,09302405,4. Langkah selanjutnya adalah membandingkan kedua nilai tersebut. Karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 77,97435476, lebih besar dari 2,09302405,4. Maka keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima. H0 ditolak berarti hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh tidak dapat diterima. Sedangkan H1 diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Pada contoh ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media animasi dalam pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pembelajaran siswa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siswa telah menggunakan media animasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai sebelum menggunakan media tersebut. Demikian penjelasan mengenai uji dependen atau Peirati test beserta cara perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami langkah-langkah perhitungan dan cara menginterpretasikan hasil uji sampel Peirati test. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Julinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.